Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Surawudharma, NIM 170255120. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik suturing di bidang kedokteran gigi yang dibimbing langsung oleh Dr. Gigi Eka Pramudita Ramadhani, SPP Rio Visit. Jadi, suturing merupakan suatu tindakan pembedahan mengakibatkan suatu perlukaan, sehingga penutupan luka yang tepat dari luka biasanya dibutuhkan untuk mempercepat penyembuhan yang optimal. Adapun dasar dari suturing yaitu membuat tekanan yang adekuat pada luka agar tertutup tanpa jarak, namun juga cukup longgar untuk menghindari iskemia maupun nekrosis. Adapun tujuan dari suturing ini adalah yang pertama adalah merawat hemostasis, yang kedua menjadi pertolongan pertama, yang ketiga untuk mengurangi rasa sakit postoperatif, dan yang terakhir adalah mencegah tulang yang terekspos akibat luka yang terlalu lama. Adapun alat-alat yang digunakan saat dilakukannya suturing, yang pertama adalah needle holder. Needle holder berfungsi untuk memegang jarum saat dilakukannya suturing. Jadi teknik memegangnya seperti ini. Jadi tampilan klinisnya sama seperti hemostat. Jadi yang membedakan di sini adalah di mana needle holder memiliki beak yang lebih pendek dibandingkan hemostat, dan juga di dalam beak tersebut di mana needle holder memiliki groove dan cross heads, sedangkan pada beak hemostat hanya beak paralel. Yang kedua adalah gunting atau skiser suturing, digunakan untuk memotong kelebihan benang saat dilakukannya suturing. Yang ketiga ada pinca chirurgis. Pinca chirurgis berfungsi untuk memegang jaringan saat dilakukannya suturing. Jadi teknik memegangnya seperti ini. Yang keempat ada blade nomor 15, dan yang kelima ada handle nomor 3. Jadi di sini saya akan memasangkan scalpel blade dengan bantuan needle holder. Jadi kita ambil scalpel dengan bantuan needle holder, atau bisa juga pakai tangan. Hati-hati agar tidak terluka. Dimana saat sebelum dilakukannya pemasangan, pastikan bentukan dari handle dan bentukan dari scalpel itu sesuai. Lalu kita pasang secara perlahan dan kita masukkan dengan cara mendorong ke bawah sampai terdengar suara klik. Pastikan needle scalpel blade sudah menyatu dengan handle dengan kuat. Lalu teknik memegang dari scalpel blade adalah pen grabs, yaitu seperti ini. Scalpel blade berfungsi untuk mengisisi jaringan lunak. Adapun bahan yang digunakan adalah benang yang sudah menjadi satu dengan jarumnya, lalu ada suturing pad. Sekian bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan saat suturing. Teknik simple interrupted. Teknik simple interrupted merupakan teknik yang paling sering dipakai pada bedah rindu alveolar. Benang mulai masuk dari satu
lapisan luka terluar, masuk ke dalam, dan jarum menembus kulit atau mukosa dari dalam menuju keluar lapisan luka lainnya dari bawah. Kemudian, simpul diikat dan sisa benang dipotong. Benang diikat pada sisi kanan dari garis insisi. Jahitan yang dibuat melintasi garis insisi. Simpul yang dibuat harus pada salah satu insisi dan tidak pada garis insisi. Titik penusukan jarum pada lapisan luka biasanya 1-8 inci dari garis insisi. Adapun indikasi dari teknik simple interrupted yaitu penjahitan setelah pembedahan di rongga mulut seperti penutupan flap, setelah pencabutan gigi impaksi dan eksisi frenulum labial. Lalu menutup luka pada daerah muka dan luka yang dalam. Teknik simple continuous. Teknik ini dimulai seperti halnya teknik simple interrupted dan jahitan yang dibuat diteruskan menggunakan benang yang sama sampai pada simpul terakhir kemudian diikat. Benang jahit diteruskan ke jaringan sudut kanan lapisan dan bagian yang terluar dari jahitan terbentuk diagonal dari garis insisi. Adapun indikasi dari teknik simple continuous yaitu menutup luka pada jaringan subkutan, menutup luka yang panjang pada kulit, dan sering digunakan pada bedah dentoalveolar untuk menutup insisi yang lebih panjang. Misalnya, menutup luka yang panjang pada margin gingival setelah alveolektomi.
reverse interlocking. Pada teknik ini, terdapat kunci atau lock dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveolectomy dan juga pembedahan dengan incisi yang panjang. Keistimewaan teknik ini merupakan jahitan yang bersambung dan mengunci, sehingga selain memberi adaptasi yang rapat pada jaringan, juga jahitan ini akan lebih kuat. Teknik horizontal mattress. Teknik ini dapat dibuat dengan menggandengkan dua jahitan terputus yang berdampingan, yang terletak pada dataran yang sama dengan simpul tunggal. Adapun indikasi dari teknik ini yaitu penutupan rongga kista, penjahitan luka pasca pencabutan gigi, penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, pengangkatan fibroma, dan kasus bedah palatoplasti. Pada teknik matras vertikal, jahitan yang kecil dan dangkal diikuti dengan jahitan yang lebih besar dan dalam yang ditempatkan pada dataran yang sama. Pada teknik ini terdapat dua lapisan jahitan. Satu jahitan untuk membantu memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan jahitan lainnya untuk membantu merapatkan tepi luka hingga sejajar. Adapun indikasi pada teknik ini yaitu untuk penutupan luka yang lebih lebar. Dalam memulai insisi, gerakan scalpel dibuat dengan menggerakkan pergelangan tangan tanpa menggerakkan keseluruhan lengan. Saat membuat lapisan jaringan yang kemudian akan dijahit kembali, pisau harus selalu berada pada posisi perpendikular terhadap permukaan jaringan untuk menghasilkan tepi luka yang tegak lurus.
Triangular flap merupakan flap dengan satu insisi tambahan yang berbentuk oblik. Insisi ini biasa digunakan ketika membutuhkan akses yang luas ke arah apikal, khususnya pada bagian posterior. Pada flap jenis ini memiliki 3 sudut, yaitu pada akhiran posterior, sisi inferior dari vertical incision, dan sisi superior dari vertical releasing incision. Trapezoid flap atau rectangular flap merupakan flap dengan 2 insisi tambahan, yaitu pada bagian mesial dan distal. Jadi, flap ini memiliki 2 releasing incision. 2 sudut terletak pada sisi superior dari releasing incision dan 2 sudut lain pada envelope incision. Flap ini memberikan akses yang lebih besar pada area dengan dimensi antero-posterior. Teknik figure of 8 digunakan pada penjahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Jahitan ini ditempatkan di atas alveolus untuk menahan dressing atau pack.
Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang suturing di bidang kedokteran gigi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.